Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kita bersyukur ya pagi hari ini kita kembali boleh datang ke rumah Tuhan dan kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah memuliakan Dia melalui puji-pujian. Di pujian yang awal tadi pujian itu menyatakan kekudusan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ketika kekudusan Tuhan itu dinyatakan selalu menuntut satu respon dari kita. Apa itu responnya? Yaitu tidak lain adalah ketaatan kita. Mari kita dengan ketaatan, dengan hati yang terarah kepada Tuhan, kita datang kepada Dia. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu itulah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dan ketika firman-Mu itu dibacakan dan dijelaskan artinya pagi hari ini bagi kami semua, mohon Allah Roh Kudus yang menolong kami menguasai hati dan pikiran kami. Tolonglah hamba-hamba-Mu ya Tuhan, baik yang menyampaikan firman, yang berdiri di depan maupun yang mendengarkan, yang duduk di bangku-bangku, di gereja, di rumah Tuhan maupun yang ada di rumah di tempat kami masing-masing. Agar kiranya kehidupan kami itu diubahkan seturut dengan firman-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, syukur kepada Allah ya, kita memasuki bulan yang baru ya, bulan Oktober di tahun 2022 ini. Terasa nggak ya? Setahun udah, wah ini sudah mau hampir di penghujung tahun gitu ya. Itu artinya tidak lama lagi, wah kita akan memasuki masa Advent gitu ya, November, sudah awal-awal Desember musim Natal gitu ya. Itu berarti juga kayaknya nggak lama lagi deh ya, kita meninggalkan tahun 2022 ini dan menyongsong tahun baru 2023. Nah, apakah Bapak Ibu Saudara punya semangat enggak ini, punya optimisme yang baru ya menjelang tahun yang baru begitu? Atau justru bayang-bayang pandemi ini ya masih belum bisa membuat kita move on gitu ya, kita masih merasakan takut, kita belum sepenuhnya dipulihkan begitu ya. Tapi saya kira saudara pasti bersemangat ya menjelang akhir tahun ini. Wah sudah ada planning, wah saya mau liburan ini ya. Kayaknya wah ini balas dendam. Udah beberapa tahun ini gak bisa kemana-mana, di rumah aja. Kita udah planning nih, wah ini sudah boleh, kita mau pergi kemana aja ya. Dan kita bersyukur di rumah Tuhan beberapa minggu yang lalu kita merayakan hari ulang tahun gereja kita. Wah saya begitu takjub juga dan begitu bersuka cita. Bapak Ibu Saudara memenuhi bangku-bangku kembali dan itu suatu sukacita yang besar. Nah Bapak Ibu Saudara, di bulan Oktober ini kita kembali diajak untuk mengingat satu peristiwa begitu ya. Peristiwa bersejarah di dalam kekristenan, yaitu reformasi gereja. Jadi selama bulan Oktober ini Bapak Ibu Saudara dan saya juga diajak untuk merenungkan begitu ya. Ada hal-hal yang berkaitan dengan reformasi gereja di tahun 1517 gitu ya. Jadi kita sedikit remind lagi tentang sejarah ini ya. Tahun itu di mana Martin Luther, seorang bapak reformator, mempertaruhkan nyawanya gitu ya pada dua gagasan revolusioner ini. Apa itu gagasannya? Yang pertama adalah sola fide, bahwa pembenaran itu bergantung kepada iman saja. Dan yang kedua adalah sola scriptura, bahwa kitab suci adalah satu-satunya otoritas tertinggi bagi kepercayaan dan praktek Kristen. Dan tidak memerlukan pengawasan atau dari para pemimpin gereja ya, dari atau dari tradisi untuk membaca dan untuk memahami firman Tuhan ini, kitab suci ini. Nah kemudian selama reformasi ini muncullah ada kelima slogan atau 5 sola. 5 sola yang secara kolektif mereka berfungsi sebagai prinsip-prinsip dasar
dari reformasi gereja. Atau yang merangkumkan ya keyakinan teologi para reformator ini tentang esensi dari iman Kristen. Nah, 5 sola itu saya mau remind kembali ya di awal bulan ini yang akan kita bahas 5 sola ini selama 1 bulan. Yang pertama, saved by grace alone, sola gratia gitu ya. Through faith alone, sola fide, in Christ alone, solus Christus. Dan according to scripture alone, sola scriptura yang hari ini kita akan bahas, for the glory of God alone, soli Deo gloria. Dan mari bersama kita merenungkan tentang satu slogan ini ya, sola scriptura. Dan khotbah hari ini akan didasarkan pada satu bagian firman Tuhan yang tadi kita sudah bersama-sama baca ya di dalam responsoria kita ya, dari 2 Timotius 3. Kita akan sekali lagi membacanya, mari kita akan memperhatikan. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara membuka Alkitab, Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, yang di rumah, pakailah Alkitab, bukalah ya. Entah itu Alkitab fisik seperti yang ada di tangan saya, atau Bapak Ibu Saudara menggunakan handphone, aplikasi Alkitab, apapun itu, gunakan dan bukalah ya. 2 Timotius 3 ayat 15 sampai dengan 17. 2 Timotius 3 ayat 15 sampai dengan 17. Mari bersama-sama saya mengajak kita semua membacanya. 1, 2, 3. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Bapak Ibu Saudara, jangan ditutup Alkitabnya, mari kita sama-sama memperhatikan bagian demi bagian ya. Nah, di dalam ayat 15 yang kita baca barusan, ini adalah bagian dari surat Paulus kepada Timotius ya, anak rohaninya. Nah, Paulus itu berkata, coba ingat kembali ya, bahwa kamu itu dari kecil sudah belajar tentang kitab suci ya. Nah, siapa sih yang mengajar Timotius ini? Kok dikatakan kamu sudah mengenal kitab suci, kamu sudah belajar tentang kitab suci. Siapa yang mengajar? Nah, Alkitab kita memberikan catatan-catatan ya yang menjelaskan hal ini. Misalnya di dalam 2 Timotius juga pasal yang pertama ayat yang kelima itu Paulus berkata, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan dalam ibumu Eunike, dan aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Nah, jadi kita melihat ada peran orang tua begitu ya, yaitu seorang nenek dan seorang ibu yang takut Tuhan. Ya, yang dididik mereka orang-orang Yahudi ya, yang dididik oleh firman Tuhan dan yang kemudian mengajarkan kepada anaknya. Nah, bagian Alkitab yang lain memberikan keterangan juga ya tentang Timotius ini. Misalnya di dalam Kisah Para Rasul 16, Kisah Para Rasul 16 ayat yang pertama itu dikatakan demikian. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Nah, ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya. Sedangkan ayahnya seorang Yunani. Bapak Ibu Saudara, dari ayat-ayat ini kita dapat menyimpulkan bahwa peran pengajaran-pengajaran dari seorang ibu Yahudi, ya, seorang ibu atau seorang nenek Yahudi ini berbasis kitab suci. Ini akhirnya menuntun Timotius kepada iman. Kitab suci yang dimaksudkan di dalam yang disebutkan Paulus ini ada di 2 Timotius pasal 3 ini dapat kita sebut adalah Alkitab orang Yahudi begitu ya, atau dapat kita sebutkan juga seluruh perjanjian lama ya yang dimaksudkan Paulus. Jadi di sini Paulus mau mengatakan bahwa PL itu perjanjian lama yang sekarang kita baca atau kitab suci itu
itu sendiri mempunyai kemampuan atau kuasa. Untuk apa? Untuk memberi hikmat dan membawa orang kepada keselamatan. Nah, Paulus tidak berhenti sampai di situ. Kalau kita lanjutkan ayat 15 ya. Tidak hanya berhenti sampai di situ, kamu sudah mengenal kitab suci yang dapat memberikan hikmat ya. Ia melanjutkan dengan mengatakan di kalimat yang terakhir ayat 15, oleh iman kepada Yesus Kristus. Jadi yang pertama Bapak Ibu Saudara, Paulus sedang berbicara tentang tujuan keselamatan ya. Tujuan keselamatan yang sama seperti yang disampaikan di dalam Injilnya gitu ya. Paulus pergi memberitakan Injil dan yang disampaikan di dalam Injil Paulus itu sama ya, keselamatan yang sama. Yang pertama-tama dikaitkan dengan tulisan-tulisan suci di dalam Perjanjian Lama. Nah, jadi Injil Paulus itu dibawa adalah kelanjutan dari kuasa atau kekuatan yang itu sudah mencakup seluruh PL begitu ya. Nah, yang kedua, kesinambungan ini lebih jauh lagi digarisbawahi di dalam cara bahwa keselamatan itu berakar pada Injil Paulus dan dalam frase yang dikatakan tadi ya, oleh iman kepada Yesus Kristus. Dengan demikian artinya kita perlu menafsirkan atau memahami kitab-kitab, tulisan-tulisan di dalam PL itu sesuai dengan kacamata Kristen begitu ya. Dan dalam relasi yang sejati dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, karena bagi Paulus itu Kristus itu adalah puncaknya itu ya, klimaksnya dari pemberitaan PL. Dan PL itu menafsirkan siapa itu Kristus. PL dan Kristus itu kedua-duanya saling integral ya dan saling terkait. Nah, kita bergerak lagi ya, kita melihat ayat yang ke-16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah. Nah, apa maksudnya? Apa maksudnya segala tulisan yang diilhamkan Allah? Rupanya ini mengacu kepada tulisan-tulisan suci yang kanonik. Apa sih maksudnya kanonik itu? Jadi tulisan-tulisan itu dikanon begitu ya, dikumpulkan, kemudian diklasifikasikan dan dinyatakan bahwa ini adalah firman Tuhan. Nah, tulisan-tulisan suci yang kanonik itu artinya seluruh Alkitab Yahudi ya, diterima Paulus sebagai yang dikatakan firman Tuhan di sini yang diilhamkan. Nah, jadi Alkitab orang Yahudi seluruh PL itu diilhamkan. Kata yang dipakai itu bisa berarti dinafaskan ya, theopneustos itu. Jadi diilhamkan itu dinafaskan oleh Allah. Atau kita bisa menyebutnya juga diinspirasikan oleh Allah. Nah, inspirasi ini Bapak Ibu Saudara adalah suatu cara di mana Allah itu memampukan penulis-penulis manusia. Jadi kita memahami atau kita meyakini bahwa Alkitab kita itu memiliki kepenulisan atau kepengarangan ganda gitu ya. Jadi ada dua yang menuliskan, yaitu penulis-penulis manusia dan juga penulis Tuhan sendiri. Nah, penulis-penulis manusia ini dimampukan Allah untuk menuliskan semua perkataan, ya, semua firman Allah itu di bawah pengawasan Allah sendiri. Oleh karena itu kita menyebutkannya inspirasi, begitu ya. Allah mengkontrol itu semua. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kepribadian atau kemanusiawian dari para penulis Alkitab itu juga diakui secara aktif ya dalam proses di mana tadi ya Roh Allah itu menuntun manusia untuk menulis. Jadi tulisan yang kita terima saat ini sebagai Alkitab itu bukanlah semata-mata tulisan dari para penulis manusia, tetapi juga adalah firman Allah yang sejati. Nah, jadi apa yang mau dikatakan di sini kalau dikatakan Paulus segala tulisan yang diilhamkan Allah, Paulus itu sedang ingin menegaskan bahwa penyataan ilahi itu atau ilham itu atau inspirasi itu semua berlaku teks demi teks gitu ya. Setiap teks di dalam seluruh PL atau di dalam seluruh Alkitab ini secara merata. Nah, Bapak Ibu Saudara berbicara tentang
Alkitab itu adalah firman Allah yang sejati. Mari kita tidak menjadi bingung ya atau rancu dengan istilah Alkitab itu adalah firman Allah atau firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, suatu kali saya tuh sedang berbincang gitu ya dengan kakek saya. Nah, kakek saya sekarang sudah nggak ada ya, sudah meninggal. Waktu itu, jadi ceritanya begini nih, saya itu termasuk cucu kesayangan gitulah ya. Ya atau bolehlah saya ngaku-ngaku cucu kesayangan gitu ya. Tahun 2016 saya ingat sekali, tahun 2016 itu saya resign dari pekerjaan saya. Kemudian saya memutuskan untuk menjadi hamba Tuhan penuh waktu. Saya kembali mengambil pendidikan teologi di Saat. Nah, waktu itu ada satu kesempatan saya lagi duduk-duduk gitu ya. Kakek saya udah nggak bisa jalan juga nggak terlalu oke. Jadi dia tidur begitu ya seharian di kamar. Nah, saya samperin nih kakek saya ya. Saya datang ke kamar, saya ajak ngobrol gitu ya. Nah, kemudian kami ngobrol. Nah, karena kakek saya itu tahu, wah ini Randy ini mau masuk Saat nih ya, mau masuk ke seminari. Nah, dia nanya begini Bapak Ibu Saudara. Dia nanya, Randy menurut kamu tuh gimana ya, bagaimana? Apakah Alkitab itu firman Allah? Wah, maka saya jawab, iya dong, Alkitab itu firman Allah, masa bukan gitu ya. Iya, Alkitab firman Allah. Nah, tetapi kemudian kakek saya bilang begini ya, loh Yohanes 1 ayat 1 itu bilang, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Yesus itu firman Allah. Yesus adalah Allah. Tapi kan Alkitab bukan firman Allah. Alkitab itu bukan Allah begitu ya. Nah, itu menurut kakek saya ya. Kalau Alkitab itu disebut firman Allah, itu maksudnya dia yang dia pahami, bagi beliau itu oh berarti Alkitab itu sama dong dengan Yesus begitu ya, yang dikatakan firman Allah yang menjadi manusia. Atau Alkitab itu adalah Allah sendiri begitu ya. Nah, tentu pemahaman kita bukan begitu ya tentang Alkitab itu adalah firman Allah. Lembaga Alkitab Indonesia itu menolong kita untuk memahami Alkitab firman Allah itu ya. Kalau di dalam Alkitab itu disebutkan firman Allah dengan huruf kapital, itu artinya merujuk kepada Tuhan Yesus begitu ya. Itu maksudnya adalah Yesus adalah firman Allah, sang firman itu. Yesus adalah Allah. Nah, kemudian menggunakan F kecil, kalau itu untuk mereferensikan kitab suci atau Alkitab itu sendiri gitu ya. Atau ketika Tuhan berkata-kata, Tuhan berfirman. Nah, jadi ada bedanya gitu ya. Firman Allah yang untuk Yesus dan firman Allah yang menyatakan ini adalah Alkitab atau kitab suci. Jadi kita sebagai orang Kristen kita tidak pernah menyembah Alkitab kita sebagai Allah begitu ya. Enggak, bukan. Kalau di dalam agama lain mungkin kita menemukan ya, mereka mengklaim kitab suci mereka itu adalah firman atau kalimat Allah yang benar-benar itu dia turun dari sorga begitu. Nah, di dalam kekristenan, Yesus itu firman Allah yang turun dari sorga menjadi manusia. Tetapi Alkitab bukan firman Allah yang kemudian menjelma menjadi tulisan, bukan ya. Tetapi Alkitab adalah firman Allah yang dituliskan. Nah, yang dituliskan. Jadi ini cukup clear ya saya kira ya. Tidak ada pertentangan di sini baik itu otoritas ataupun natur dari Alkitab dengan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita lanjutkan. Kita baca lagi di dalam ayat yang ke-16, kita memperhatikan ya. Pernyataan tentang otoritas ilahi di dalam setiap teks kitab suci. Atau yang Paulus katakan itu, yang Paulus maksudkan itu PL begitu ya. Ini sebenarnya merupakan satu pendahuluan ya, satu pendahuluan topik utama. Nah ini topik utamanya, kita masuk ke dalam topik utama dari ayat 16 ini. Kita memperhatikan ada daftar-daftar kata-kata ya. Jadi inspirasi Alkitab atau pewahyuan atau pengilhaman Alkitab itu di dalam arti tertentu adalah sebuah prinsip yang mendasari suatu manfaat
Ya, di sini dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah itu memang bermanfaat. Jadi berbicara tentang manfaat atau kegunaan. Manfaat atau kegunaan dari kitab suci. Nah, inilah yang dikembangkan Paulus di dalam bagian ini ya. Yang pertama kita lihat di dalam daftar ini adalah bermanfaat untuk mengajar. Wah, ini ya, bermanfaat untuk mengajar atau teaching. Sebagai landasan dari pengajaran iman Kristen. Inilah fungsi utama kitab suci ya. Baik itu di dalam komunitas, orang-orang percaya, di dalam gereja, ataupun itu secara pribadi. Nah, jadi ini kaitannya dengan pengajaran. Yang pertama teaching, pengajaran. Kemudian yang kedua, kitab suci itu bermanfaat untuk menyatakan kesalahan. Menyatakan kesalahan atau dosa. Convicting ya, kalau di terjemahan bahasa Inggris diterjemahkan convicting. Ini berarti mencakup semua kegiatan yang mengarahkan seseorang itu sadar bahwa dirinya itu berdosa ya. Bahkan sampai kepada Alkitab itu mampu menuntun orang kepada disiplin tertentu begitu ya. Dari orang-orang yang dinyatakan bersalah atau berdosa itu. Bahkan lagi bisa menegur begitu keras kadang-kali ya. Sehingga menjadi satu hukuman. Nah Bapak Ibu Saudara, teks-teks di dalam PL, di dalam Alkitab kita ini sungguh memang sangat applicable untuk hal-hal yang begini ya, sangat efektif. Nah kita lanjutkan ya. Saya mau cerita tentang ada satu kisah begitu ya, seorang dari agama lain berkata begini ya, satu kali saya mendengar cerita begini ya. Loh, di dalam Injil itu ya, maksud dia Alkitab gitu ya. Injil, dia menyebut kitab kita Injil begitu ya, seringkali begitu. Di dalam Injil itu ada ya cerita tentang Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Yunus. Itu adalah nabi-nabi yang mereka akui juga begitu ya. Yang ada di dalam kitab suci mereka. Nah maka seorang Kristen menjawab begini, oh iya ada kisah-kisah tentang Nabi Nuh, Nabi Musa itu ya, Nabi Yunus itu ada. Ini deh, kalau nggak percaya ya, saya kasih Alkitab, kamu baca deh gitu ya. Ada kan, kamu bisa menemukan cerita tentang Musa, tentang Yunus, tentang nabi-nabi itu. Oh, terus dia berkata ya gitu, ketika dia sudah baca, oh nggak taunya begini toh cerita yang betul itu. Dia mengatakan begitu ya, nggak taunya begini toh cerita yang betul itu. Jadi dia membaca Alkitab kita dan ternyata ceritanya lebih masuk akal ya. Apa yang dituliskan di dalam Alkitab orang Kristen itu ternyata lebih masuk akal, lebih bisa diterima akal. Begitu. Lama-kelamaan dia berkata, iya deh saya mau dibaptis kalau gitu. Wah ini ya. Jadi dalam hal ini saya mau katakan apa? Alkitab itu punya kuasa. Dan tentu Roh Kudus itu bekerja ya. Ketika orang itu membaca bagian demi bagian dalam firman Tuhan ini. Sehingga orang itu jadi percaya. Nah tetapi Bapak Ibu Saudara, Alkitab itu sendiri punya manfaat untuk mengajar orang. Untuk meluruskan pengajaran-pengajaran yang salah. Dan akhirnya membawa orang itu kepada keinsafan akan dosa. Membawa orang kepada pertobatan. Kita lanjutkan ya. Kalau tadi menyatakan kesalahan itu kita bisa melihatnya, kalau menyatakan kesalahan itu kan ada satu kesan yang negatif ya gitu ya, ada sisi negatifnya ini menyatakan kesalahan. Nah sekarang kita beralih kepada sisi yang positifnya nih ya, positifnya adalah bermanfaat untuk apa? Memberikan koreksi atau correcting begitu ya, untuk memperbaiki kelakuan yang tujuannya adalah kepada pemulihan dari orang yang membacanya. Nah Bapak Ibu Saudara, saya mau cerita lagi nih ya. Keluarga saya itu sejak saya kuliah gitu ya tahun 2016 mereka itu pindah ke Bali begitu ya. Saya asalnya dari Surabaya, kemudian keluarga saya itu pindah ke Bali. Jadi tahun 2016 bahkan tahun 2015 lah itu sudah mulai ya, mama papa saya udah mulai pindah ke Bali. Kenapa? Karena waktu itu cici saya punya usaha atau kerja di Bali gitu ya. Kemudian dia melahirkan
Nah mama itu mau, ya saya mau temenin cucu lah gitu ya. Jadi mama ikut ke Bali. Ya, akhirnya lama-lama pindah deh semua gitu ya. Rumah di Surabaya akhirnya kosong. Saya nggak punya rumah di Surabaya, nggak bisa tinggal. Jadi mesti ke Bali gitu. Nah singkat cerita, cici saya ini seorang yang beragama lain gitu ya. Sebut saja agamanya M gitu ya. Papa saya beragama M juga. Tapi mama saya seorang Kristen gitu ya. Adik saya ikut papa saya juga, seorang yang beragama M gitu. Nah saya sudah pernah bagikan ya sebelumnya di dalam kesempatan saya sharing tentang firman Tuhan, saya sudah pernah bagikan. Papa saya itu akhirnya sekarang dibaptis gitu ya. Puji Tuhan, dia menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dia dibaptis di usianya yang tidak lagi muda begitu. Dan memang fisiknya sekarang sudah lemah begitu ya. Papa itu sulit jalan kemana-mana. Ini udah saya seperti kembali lagi, wah kakek saya dulu begitu ya. Dan sekarang ini papa saya begitu. Dia sudah cukup lemah fisiknya dan kemampuan kognitifnya juga sudah mulai terdegradasi, mulai menurun gitu ya. Tapi syukur kepada Allah, Tuhan itu bekerja. Tuhan itu menyatakan dirinya dan Tuhan itu membuat papa saya akhirnya mau dibaptis gitu ya. Akhirnya percaya. Nah kemudian saya hadiahkan nih, ada satu Alkitab saya kirim, waktu itu posisi saya lagi di Surabaya, saya lagi menyelesaikan studi, sedang skripsi, wah saya bersuka cita ya mendengar papa mau dibaptis, lalu saya kirimkan Alkitab gitu ya. Dan dulu itu saya ingat banget tuh ya, mama saya itu kalau mau baca Alkitab itu sembunyi-sembunyi, kenapa? Mau pergi ke gereja itu juga dia sembunyi-sembunyi, kenapa ya? Karena papa saya itu kalau tahu mama saya bawa Alkitab, oh ini mau ke gereja nih gitu ya. Lain waktu Alkitabnya diambil disembunyiin gitu. Wah mama ini pernah, waduh Randy nggak tahu nih ya Alkitabnya mama kemana nih, kayaknya pasti papa ini ya. Kerjaannya papa ini disembunyiin, nggak tahu gitu. Nah akhirnya mama nemu nih, oh ternyata ini nih Alkitab saya disembunyiin di sini gitu ya. Cepet-cepet mama ambil gitu ya, cepet-cepet mama ambil. Daripada nanti dia dibuang atau bagaimana gitu, mama udah khawatir gitu ya. Jadi cepat-cepat mama ambil dan simpen Alkitab itu. Nah jadi pada waktu pindah ke Bali itu pun papa saya belum orang percaya ya, belum jadi orang percaya. Jadi mama juga nggak bawa Alkitabnya gitu ya, takut kenapa-kenapa lagi, udah mendingan disimpan aja lah di tempat yang aman gitu. Jadi mama ke Bali, mama nggak bawa Alkitab, cuman bawa HP gitu ya. Di HP udah praktis banget sekarang kan, kita bisa baca Alkitab kapanpun dimanapun. Nah, akhirnya papa saya menerima Tuhan Yesus, saya hadiahin Alkitab itu tadi. Dia seneng ya punya Alkitab, karena Alkitab itu bagi dia menjadi identitasnya yang baru ya. Wah saya sekarang bacanya Alkitab nih gitu ya, bukan yang lain begitu. Jadi dia seneng, kadang dia juga pakai HP, dia baca Alkitab. Dan ya saya melihat papa saya yang sederhana, yang udah tua itu belajar sedikit demi sedikit dan mulai berubah begitu ya. Kehidupannya berubah, karakternya berubah. Nah Bapak Ibu Saudara yang terakhir nih ya, nah, ini senang nih kalau kita udah sampai yang terakhir. Yang terakhir itu apa yang dikatakan Alkitab di dalam ayat yang ke-16, yaitu untuk mendidik orang di dalam kebenaran atau training in righteousness gitu ya. Bapak Ibu Saudara ini tidak hanya mencakup pendidikan atau petunjuk-petunjuk yang diberikan Paulus, tetapi juga menyangkut elemen-elemen negatif tadi ya, yang misalnya untuk mengkoreksi atau mendisiplinkan, yang memerankan suatu peran bahwa Alkitab ini berfungsi untuk membentuk karakter yang positif gitu ya, melalui disiplin-disiplin itu. Nah di dalam kebenaran apa artinya gitu ya, ini berarti dimensi nilai-nilai Kristen terlihat gitu ya dari apa? Dari perilaku-perilaku orang-orang Kristen yang bertindak di dalam kejujuran, di dalam kebajikan, di dalam kebaikan. Nah sehingga dikatakan dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Apa yang mau Paulus sampaikan di sini ya? Jadi dia itu menyatakan bahwa Alkitab, firman Tuhan, baik PL maupun PB itu bukan hanya
memberikan manfaat atau untuk mengedukasi, untuk mendidik secara formal aja, enggak ya, secara formal atau secara akademis atau teori doang, bukan. Alkitab itu bukan menyajikan hanya teori doang yang mengisi pengetahuan kita, tetapi juga sampai kepada hal-hal praktis gitu ya. Hal-hal praktis yang kita bisa lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara, kembali kepada slogan Sola Scriptura. Sola Scriptura adalah doktrin yang menegaskan bahwa Alkitab dan hanya Alkitab saja yang memiliki kata akhir untuk semua pengajaran dan kehidupan kita. Bagaimana jalan kehidupan kekristenan itu ditentukan oleh Alkitab ini ya. Didrive oleh pemahaman atau firman Tuhan yang tertulis ini. Seluruh aspek pemikiran dan kehidupan kita haruslah tunduk kepada firman Allah, tunduk kepada otoritas Alkitab ini. Apa aplikasinya Bapak Ibu Saudara bagi kehidupan kita? Tadi di dalam Roma pasal 10 ayat yang ke-17, kita tadi sudah bacakan juga ya di dalam responsoria kita. Paulus itu mengatakan begini, jadi iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang tertulis ini ya dia akan tetap menjadi huruf-huruf yang mati ya. Ketika kita itu tidak pernah membacanya. Ketika kita membiarkan saja, kita simpen Alkitab kita itu ditumpukan buku, di rak-rak buku aja di rumah kita ya. Atau Alkitab itu hanya menghiasi handphone kita gitu ya. Oh handphone saya, ini handphone orang Kristen nih ada aplikasi Alkitab gitu ya. Tapi gak pernah dibuka, gak pernah dibaca gitu ya. Jadi Bapak Ibu Saudara membacanya secara pribadi itu berarti juga supaya kita itu, supaya firman itu diperdengarkan ya. Ketika kita membaca, firman itu diperdengarkan ke dalam hati kita. Yang kemudian sesuai dengan yang Paulus katakan tadi, menghasilkan iman. Iman itu timbul dari pendengaran gitu ya. Atau ketika firman itu dikhotbahkan di dalam mimbar-mimbar kepada para audiens yang mendengar, jemaat yang mendengar, firman itu bertumbuh, ya firman itu menghasilkan iman yang sejati. Bapak Ibu Saudara, adakah firman Tuhan menjadi bagian yang integral di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara? Ataukah firman Tuhan ya hanya sebatas yang saya dengarkan di hari Minggu, tidak pernah menjadi aplikasi yang nyata di dalam kehidupan kita hari lepas hari? Syukur kepada Allah karena kita saat ini kita tidak mempunyai kesulitan ya untuk mengakses Alkitab. Kita bersyukur, kita bisa baca kapan saja. Pertanyaannya, maukah saudara dan saya? Sederhana saja membacanya ya. Membiarkan Alkitab itu, firman Allah itu mengendalikan, mendrive kehidupan kita hari lepas hari. Kiranya Allah menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sekali lagi Engkau mengingatkan kepada kami bahwa firman-Mu itulah yang seharusnya menerangi langkah kehidupan kami. Bahwa firman-Mu itulah yang mampu memberikan manfaat-manfaat untuk mengajar kami, untuk menyatakan kesalahan kami, untuk memperbaiki setiap kelakuan kami, bahkan mendidik kami semua di dalam kebenaran, di dalam hal-hal yang adalah kehendak Tuhan, kebajikan-kebajikan yang perlu kami lakukan sebagai bentuk dari kami semua adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Maka kami rindu kehidupan kami menghasilkan buah-buah. Kehidupan kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Tuhan, biarlah sekali lagi firman-Mu itulah yang mengendalikan, mendrive seluruh kehidupan kami hari lepas hari. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.